Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Kembali lagi, saya ingin mengupdate anakan dari ayam asil Pakistan, Amroha, silangan dari Viper. Nah, teman-teman, ini anak ayamnya sisa 7 dari 9. Jadi 2 dari mereka telah meninggal ya, karena saya indikasi kemarin itu meninggalnya karena komplikasi ya. Satu adalah cuaca yang begitu ekstrim, hujan terus di Bogor, lalu kemudian ditambah kandang ini berada di tempat yang lembab, tidak terkena sinar matahari langsung, baik pagi maupun sore, termasuk siang. Jadi hanya mengandalkan pencahayaan dari lampu. Nah, beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya minggu kemarin, itu lampunya mati ya. Jadi tidak ada pencahayaan selama 3 hari. Lalu kemudian ternyata saya tidak mengetahui ayam itu terindikasi kena penyakit koksidasi atau berak darah. Nah, ciri-cirinya apa? Ayam lemas, tidak nafsu makannya menurun. Kemudian sayapnya itu terkulai, gitu ya. Lalu kemudian mengantuk ya. Awalnya saya pikir karena bermasalah di bagian pernapasan, tapi setelah saya amati dan mencari tahu, investigasi juga beberapa penyebab lainnya, ternyata memang penyebabnya komplikasi ya, dari sistem pencernaan kena, pernapasan kena. Namun ini setelah mengalami satu waktu perawatan secara intensif, jadi ini sudah baikan. Ini yang terselamatkan 7 ya. Jadi hampir satu kandang ini terkena berak darah. Ciri-cirinya adalah seperti tadi yang saya sebutkan ya teman-teman, terkulai sayapnya, kemudian bulu-bulunya itu ngembang ya. Wah, itu sudah mulai aktif kembali teman-teman. Nah, lalu kemudian fesesnya itu berupa darah. Itu sudah dalam kondisi yang parah ya. Nah, awalnya itu diawali feses berupa kayak model gula merah ya, yang bau sekali. Nah, itu udah mengidentifikasi bahwa pencernaan ayam itu bermasalah gitu ya. Nah, dengan feses yang berbentuk kayak gula merah, dan itu memiliki ciri khas bau yang luar biasa menyengat. Nah, itu identifikasinya. Nah, lalu apa yang saya lakukan setelah mengetahui ada indikasi bahwa ayam terkena koksidasi, lalu kemudian komplikasi ya sebenarnya karena cuaca, tempat, dan perlakuan yang tidak intensif, atau pengamatan atau perawatan yang kurang maksimal, akhirnya membuat semua itu terjadi ya teman-teman. Yang saya lakukan pertama adalah memberikan obat. Obatnya seperti ini teman-teman. Nah, ini koksi tadi saya udah berikan. Obat koksi ini dapat teman-teman beli di toko online ataupun toko peternakan yang menjual obat-obatan yang terdekat ya. Tapi kebetulan di tempat saya dekat-dekat sini itu tidak ada. Jadi saya harus memesan melalui toko online.
Nah, dan juga mempengaruhi ke ayam karena memang pemesanannya terlambat. 3 hari baru nyampe dan ayam udah keburu pada lemes semua ya. Jadi akhirnya 2 yang meninggal ya. Nah, ini cara penggunaannya teman-teman dengan pola 3-2-3, 3 hari pemberian, lalu kemudian dihentikan selama 2 hari hanya air putih, lalu kemudian dilanjutkan lagi selama 3 hari, dan kemudian diselingi lagi 2 hari, begitu seterusnya ya teman-teman ya. Jadi tidak setiap hari, jadi ada polanya 3-2-3, 3 pemberian, 3 hari pemberian, 2 hari break dengan hanya memberikan air putih, lalu kemudian 3 hari berikutnya diberikan kembali, dan begitu seterusnya. Oke teman-teman, kemudian di sini lampu saya menggunakan lampu pijar 25 watt. Kemudian saya di sini menggunakan heater. Yang sebelumnya saya menggunakan 2 lampu pijar, tapi kurang maksimal. Saya ganti dengan heater bukan 25 ya, ini 50 watt. Yang satunya 25 watt, yang ini 50 watt. Kemudian untuk tempat pakan itu saya sudah mengganti dengan seperti ini modelannya. Jadi bukan lagi teflon ataupun tatakan gitu ya. Jadi tainya tidak dia makan gitu. Biasanya kalau yang tempat tatakan itu bercampur dengan pakan ya, ketika dia di satu tempat yang sama gitu. Nah, ini saya sudah ganti tempat pakannya seperti ini. Teman-teman bisa buat atau beli di toko peternakan, itu ada yang memang modelnya seperti ini, tapi bukan pipa paralon juga ya. Kalau ini saya buat sendiri. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, untuk alas kandang juga saya udah ganti dengan full menggunakan jaring jaring kawat gitu ya, kawat ring. Teman-teman bisa gunakan. Jadi ini kebetulan kandangnya memang custom, alasnya bisa digonta-ganti tanpa harus buka tutup. Nah, itu kan alas kayunya. Nah, ini alas yang menggunakan ring, kawat ring ya. Nah, teman-teman, apa yang saya alami dari pengalaman yang saya alami, mudah-mudahan dapat memberikan referensi teman-teman dalam melakukan perawatan beternak unggas ya, khususnya ayam. Nah, termasuk kesalahan saya juga yang tidak mengontrol, karena pemberian pakan tidak diberikan ke ayam itu bukan hanya saya saja. Jadi mungkin pemberian IM4 terlalu berlebihan ke pakan. Jadi kalau dari pengalaman saya, memang pemberian IM4 yang dicampurkan ke pakan itu cukup 1 atau 2 kali saja dalam 1 minggu teman-teman. Jadi tidak setiap hari. Lalu pemberiannya juga, pencampurannya itu hanya disemprotkan di pakan. Teman-teman bisa menggunakan IM4 dengan mencampurkan ke dalam air minum, itu boleh. Itu ya. Nah, hanya saja jangan terlalu berlebihan. Itu ya teman-teman. Nah, perhatikan komposisi antara air dan IM4-nya. IM4 juga yang saya berikan yang sudah aktif ya teman-teman, yang sudah mengalami fermentasi kurang lebih 1 malam. Nah, tutorial sebelumnya memang saya sudah berikan bagaimana cara memberikan pakan yang dicampurkan dengan IM4 itu ya. Nah, beginilah hasilnya teman-teman, ayam-ayam kembali sehat ya gitu ya. Nah, teman-teman, ketika pemberian obat ini koksi, itu teman-teman hentikan pemberian IM4-nya. Jadi jangan divaksin juga kalau teman-teman ingin memvaksin. Jadi kalau ingin memvaksin ayam itu usahakan tidak pada waktu kita memberikan ayam obat koksinya ya. Nah, ini
obat koksi khusus penyakit koksidasi. Nah, itu ya. Dan kalau untuk pernapasan, masalah pernapasan, karena ayam juga kemarin terkena penyakit di bagian pernapasan sehingga matanya tidak bisa terbuka, bengkak gitu ya. Nah, itu saya mengatasinya dengan heater ya. Itu memberikan penghangatan ke ruangan secara maksimal. Nah, usahakan suhu dalam ruangan itu lebih daripada 30. Nah, siang dan malam itu ya. Nah, treatmentnya full. Nah, untuk pencahayaan teman-teman bisa melakukan 1 kali 24 jam atau hanya malam saja ya. Seperti saya hanya malam saja. Ini nanti saya matikan. Nah, ini waktu pagi mereka sarapan. Itu ya. Nah, ini udah kembali sehat dan tidak terselamatkan itu 2 ekor. Demikian dari saya teman-teman untuk update perkembangan dari anak ayam hasil Pakistan dan Amroha juga Pakistan juga ya teman-teman. Kemudian disilang ke Viper USA. Nah, inilah jadinya teman-teman. Ini update di tanggal 11 Oktober 2024. Jadi yang ayam Amroha sudah berumur kurang lebih 1 bulan, kurang 1 hari. Nah, itu ya. Ada yang kurang 1 hari. Ini kurang 1 hari. Ini yang paling terakhir. Oke. Begitu aja dari saya. Demikian, alhamdulillah hasilnya dan perubahannya lumayan. Kurang lebih informasi yang saya berikan, mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.